gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dok bintang ini berarti flu ya? Iya Bu, Iya. butuh healing ini kayaknya iya, Bu. betul, kayaknya kita harus healing atau ada didik gitu ya, kayak jauh sedikit gitu supaya bisa refresh. Iya, ajak dong Bu. Iya kapan-kapan ya. Iya Ibu, gini saya mau mengajukan beberapa pertanyaan tentang guru penggerak, terutama pada tentang dilema etika dan bujukan moral. Untuk di sekolah itu kan banyak kasus ya Bu ya, beberapa kasus yang tentang dilema etika dan bujukan moral. Untuk Ibu sendiri, untuk cara mengidentifikasi kasus-kasus tersebut bagaimana ya Bu? Kalau untuk identifikasi kasus, alhamdulillah Ibu tidak pernah merasa kesulitan. Karena Mbak Ina tahu sendiri di sekolah ini partner kerja ya, bukan bawahan. Jadi Ibu menganggap semua teman-teman guru ini adalah partner kerja Ibu. Ibu bisa sukses, sekolah ini bisa berkembang dengan baik, itu karena partner kerjanya yang luar biasa. Jadi apalagi untuk mengidentifikasi kasus, semua stakeholder yang ada di sekolah ini sangat mendukung. Jadi ketika pagi hari Ibu keliling itu sambil melihat kondisi anak-anak bagaimana, cara teman-teman mengajar di kelas bagaimana, termasuk sosialisasinya dengan anak-anak, tingkat kepedulian dengan anak-anak bagaimana. Nah kemudian waktu istirahat, makanya kenapa saya bersyukur sekali di sini itu karena ruangnya Ibu ini bersebelahan dengan ruang TU dan guru, hiburannya Ibu. Nah, dengan begitu apapun yang disampaikan teman-teman yang di sini itu Ibu jadi tahu, oh ada identifikasi kasusnya dari sini. Nah, kalaupun di atas ketika Ibu keliling saya menemukan, oh ternyata di kelas ini ada kasus begini. Dibawalah ke ruang guru. Beberapa teman kadang-kadang kan sering kali curhat, sharing. Nah itu yang membuat Ibu menjadi oh ternyata begini, tercatat langsung di sini. Jadi jangan anggap Ibu hanya keliling saja. Nah ilmu bimbingan konselingnya dimunculkan. Jadi tidak selalu tercatat dulu, tetapi direkam dulu. Begitu masuk ruangan tercatat, oh ternyata ada kasus begini, si A ini, si B ini, si C ini. Sehingga ketika orangnya sendiri muncul, itu sudah punya catatan. Nah, itu identifikasinya sebetulnya simpel, tidak harus tertulis identifikasinya begini-begini, tetapi langsung ke kehidupan sehari-hari. Berarti secara tidak langsung kita sudah punya poin yang dimiliki mereka ya Bu. Iya, betul. Kemudian untuk menjalankan pengambilan keputusan Ibu biar sama-sama tidak merugikan, kemudian di mana itu yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar, itu cara pengambilan keputusannya bagaimana Ibu? Oke. Ini saya langsung ke contoh. Ya, jadi begini. Pramuka itu ekskul wajib, di mana anak-anak semuanya mulai kelas 1 sampai kelas 6 harus ikut. Nah, di dalam kepramukaan itu ada buku SKU yang harus dimiliki anak-anak dan dipelajari. Sementara ini harus berbayar, beli. Misalnya harganya itu sekitar 10 sampai 15 ribu. Nah, satu sisi pelatih pramuka ini pengen menertibkan anak-anak supaya anak-anak ini tahu yang ada di dalam SKU itu apa untuk dipelajari kemudian diterapkan dalam ekskul pramuka. Sementara tidak semua anak ini mampu. Nah, kakak pelatih ini mewajibkan, ayo sudah agak koordinasi, yang pesan harus ke saya dan ini. Satu sisi lagi ada aturan yang tidak memperbolehkan anak-anak untuk mengeluarkan biaya apapun untuk membeli buku, apalagi SKU, meskipun itu harganya kecil.
terus saya harus bagaimana. Satu sisi anak-anak ini harus butuh, harus punya, supaya apa? Dia tahu dalam SKU itu apa. Jadi ketika ada lomba dan lain sebagainya, mereka sudah paham dengan isinya SKU itu apa. Jadi tidak hanya sekedar teori saja yang ada di lapangan, tapi mereka bisa menerapkan semuanya. Satu sisi lagi, tidak diperbolehkan dan menggunakan menarik anak-anak untuk urunan membeli apapun, karena dana itu sudah ada di dalam anggaran BOS. Sementara di dalam anggaran itu tidak ada. Nah, bagaimana caranya? Ya, prinsipnya Ibu tetap ada di aturan, karena dimanapun kita berada, kita harus patuh pada norma di aturan. Kalau kita bekerja, apalagi kita bekerja, sesuaikan dengan aturan. Aturannya bagaimana? Kita tidak boleh memaksakan anak untuk membeli macam-macam, karena aturan itu dibuat. Satu, tidak semua anak kondisi ekonominya mampu. Yang kedua, banyak sekali kecemburuan sosial. Ketika anak ini beli, katanya tidak mampu, katanya nanti tahu-tahu tidak mau ikut ekskul karena dia tidak punya. Betulnya itu prinsipnya sih. Makanya kita harus kembali ke aturan, tidak diperkenankan. Itu menjaga mental anak juga ya Bu. Satu sisi supaya anak ini tidak down, dia tidak merasa ada diskriminasi di situ. Oh, kalau aku nggak punya buku ini pasti aku tidak akan jadi kelompoknya mereka, misalkan begitu. Jadi sehingga gimana nanti caranya kita berikan solusi ke pelatihnya. Ya apa caranya? Nah ini nanti tidak tahu, nanti dibacakan anak menulis atau bagaimana, itu kan sudah merupakan solusi. Nah, Tadi kembali lagi ke aturannya ya, tidak memaksakan anak. Kemudian setiap pengambilan keputusan kan Ibu kan nggak langsung mengambil keputusan ya setiap ada kasus, pasti melalui langkah-langkah. Kira-kira langkah-langkah yang Ibu gunakan dalam pengambilan keputusan itu bagaimana Ibu? Identifikasi kasus itu penting. Nah, untuk menentukan langkah selanjutnya apa yang harus kita jalankan. Jadi dari identifikasi kasus itu kita lihat dulu permasalahannya dengan siapa, melibatkan banyak stakeholder atau tidak. Nah ini efeknya. Jadi tidak langsung kita selesaikan begitu saja, tetapi kita lihat dulu dari identifikasi kasus. Kalau misalkan yang dilibatkan banyak orang tua, guru kelas, siswanya, nah semuanya dipanggil dulu. Siapa saja yang terlibat. Nah kalau sudah dipanggil, kita ajak sharing, bukan menasehati, tetapi kita sharing dulu. Apa sih pokok permasalahannya kok jadi rame? Nah ini kita selesaikan, kita ajak sharing dulu. Kalau sudah ketemu permasalahannya dengan siapa, baru yang dengan siapanya ini yang kita panggil dulu, benarkah, untuk klarifikasi supaya tidak pembenaran diri. Kalau sudah dipertemukan, nantinya kita akan tahu di mana letak salahnya, sama-sama benarkah atau salah satu ada yang salah. Nah itu, jadi langkah-langkahnya dari identifikasi masalah dulu, kemudian dipanggil untuk klarifikasi, kemudian kita pertemukan. Ketika dari klarifikasi itu kita butuh tidak hanya satu info, tetapi ada beberapa macam untuk menentukan teknik apa kita menyelesaikan masalahnya. Berarti kita cari berbagai sudut pandang ya Bu, tidak satu sudut pandang agar tidak merugikan yang lainnya. Kemudian yang hal-hal yang penting dalam pengambilan keputusan itu apa itu? Hal-hal yang penting dalam pengambilan keputusan itu bergantung dari permasalahan itu. Nah, yang terpenting bagi Ibu, kalau Ibu berbasis di aturan, jadi aturan itu sendiri. Jadi kalau misalkan dari
aturan kedinasan, aturan pemerintah kota sudah tidak memperbolehkan ada tarikan. Buku juga sudah disiapkan oleh dana bos dan lain sebagainya. Tetap kita beraturan. Meskipun itu sama-sama benarnya. Satu sisi supaya anak ini semuanya punya pegangan, sisi yang lain karena ini wajib dan lain sebagainya. Tapi di tengah-tengah itu ada aturan bahwa tidak boleh ada tarikan atau beli karena sudah disiapkan oleh sekolah. Meskipun di dana bos itu misalkan belum bisa dianggarkan, tapi ada solusinya nantinya. Dia tetap di aturan, tidak diperkenankan. Gimana caranya? Seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kreatifnya pelatih seperti apa? Oh ya wis. Sama misalkan ekskul tari, semua harus pakai sampur karena kita ada remo masal misalkan. Satu sisi anak tidak punya. Gimana caranya? Oh di rumah ada kerudung. Nah, tidak harus sampul. Yang punya kerudung warnanya ini boleh dibawa. Nah, itu solusi sudah. Karena kita sudah hari ini sudah ke aturan. Berarti kembali lagi ke aturan, kemudian kita juga memberikan solusi juga ya Bu ya. Kemudian apabila ada kasus Ibu yang itu Ibu langsung memberi langsung keputusan atau menjadwalkan dulu. Oh kasus ini saya kerjakan 3 hari lagi atau langsung ada keputusan di tempat itu. Ya. Setiap permasalahan itu datangnya tiba-tiba, tidak harus dijadwalkan. Nah kalau misalkan ada kasus di dalam sekolah ini misalkan berantem, anaknya guru berantem dengan siswa. Anak lain dengan siswa, kebetulan anaknya guru ini sama-sama sekolah di sini misalkan. Kalau saya menunggu jadwal, waduh, tunjuk dulu nih. Dua-duanya ini sudah berantem dulu, orang tua sama orang tua sudah berantem ini. Jadi kasus itu kalau misalkan datangnya tiba-tiba, langsung saya selesaikan. Jadi apapun yang sudah masuk ke saya, kalaupun masalah itu masih bisa diselesaikan beberapa waktu, saya cari identifikasi kasusnya dulu, permasalahannya apa, melibatkan siapa saja, baru 3 hari kemudian boleh. Tapi kalau kasusnya urgent seperti itu tidak bisa, apalagi mungkin kaitannya dengan masyarakat misalkan. Nah, langsung kita selesaikan. Tentunya dengan sharing terlebih dahulu, klarifikasi dulu, baru kita ke penyelesaian masalah. Tapi tergantung kasusnya dulu ya, Bu ya. Kemudian ada nggak Bu orang-orang itu yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Seperti awal tadi saya sampaikan, di sini seperti Mbak Dah tahu, partner sip, teman kolaborasi, teman curhat yang baik juga, sehingga semuanya mendukung. Artinya ketika ada permasalahan, Bu enaknya begini Bu, enaknya begini Bu, dari beberapa itu akan saya saring mana yang biasanya itu gayung bersambut, yang lainnya gayung bersambut, sehingga dalam saya menentukan keputusan itu banyak terbantu dari teman-teman. Tapi teman-teman guru juga membantu ya mempermudah juga untuk mengambilkan keputusan. Dan ketika misalkan itu permasalahan itu awalnya datangnya dari luar, kemudian saya harus menyampaikan ke dalam, pasti akan saya cari 1 teman atau 2 teman untuk sama-sama berbagi sebelum saya sampaikan ke teman-teman guru yang lain. Nah, jadi di sini itu sangat membantu. Ibu bersyukur sekali ketika saya ditempatkan di sini. Ternyata teman-teman itu wah luar biasa. Tidak hanya saya tidak pernah menganggap bawahan. Karena apa? Semuanya saudara. Saya pun di sini hanya diberi tugas tambahan. Nah, itu. Jadi mendukung semuanya. Saya dan teman-teman juga bersyukur Ibu di sini. Kita jadi punya ibu baru yang mengayomi, yang sayang sama kita, yang perhatian. Yang penting bukan ibu tiri. Enggak. Ibu kan di sini berjalan 2 tahun ya. Insya Allah berjalan 2 tahun. Iya 2 tahun ya.
banyak juga kasus-kasus yang sudah ibu selesaikan. Kira-kira dari kasus-kasus itu untuk pengambilan keputusan apa saja pengalaman yang bisa ibu ambil? Ya. Banyak ya Mbak Enda. Dari awal saya dapat titipan ya titipan pembicaraan bahwa ada teman si A begini, si B begini, si C begini. Teman-teman kita yang bermasalah siapapun itu tidak untuk kita kucilkan, tidak untuk kita buang, tetapi ayo kita cari solusinya. Permasalahannya apa dulu? Selama masih kita bisa rangkul teman-teman yang seperti itu, dalam tanda petik Mbak Enda sudah tahu, sebetulnya butuh pendekatan. Satu, butuh pendekatan. Kedua, butuh teman untuk mendengar. Nah, karena apa? Teman-teman kita ini ada 23 orang, semuanya tuh punya permasalahan sendiri. Entah itu di rumah, entah itu dengan wali muridnya, entah dengan teman sejawatnya ini mereka punya permasalahan. Belum lagi permasalahan organisasi. Nah, ketika mereka mau berbagi dengan kita, berarti kan kita wajibnya mendengar dulu, didengarkan dulu supaya kita tahu permasalahannya. Kalau kita sementara harus dengar dari orang lain, wah buat enai, tidak bisa seperti itu, karena tidak semua teman yang bisa menerima itu. Dan ini terbukti, alhamdulillah, dari titipan-titipan ini bisa berubah dengan baik ya. Yang mungkin dianggap di luar sana katanya tidak bisa ini, tidak bisa itu, ternyata di sekolah kita peduli dengan siswa, peduli dengan teman ya, karena semua orang itu pasti ada plus minusnya. Nah, minusnya kita buang, kita ambil plusnya. Dengan begitu, dengan cara pendekatan, oh ternyata begini, dari pendekatan itu kita akan tahu, oh ternyata, nah ini loh, makanya kan ada istilah jangan hanya tahu ceritanya, tapi kita harus tahu nyatanya. Kalau kita sudah tahu nyatanya, otomatis kita tahu, oh ternyata orang ini baik, hanya butuh pendekatan, itu saja. Semakin kita menjauhi orang itu, semakin kita tidak tahu, dan ada masukan lagi, misalkan, oh iya, nah ini kalau sudah gosip itu kan kalau digosok, iya, makin sip ya Bu. Makin sip, dan kita tidak tahu awalnya seperti apa. Alhamdulillah dari semuanya itu ibu bisa menyelesaikan dengan baik. Ya meskipun tidak langsung bisa normal 100%, tidak. Sama dengan kaca itu yang biasanya kita buat mengaca, ketika pecah kita satukan kembali, dia bisa utuh, dia bisa bagus, tapi kan tidak bisa normal kembali. Sama dengan teman-teman yang penting sudah bisa mau bergaul, sudah bisa menyelesaikan masalah sedikit demi sedikit, sudah mau aktif, sudah mau berbaur lagi, sudah mau memberikan pembelajaran buat anak-anak dengan normal dan kondusif, itu sudah wah sesuatu banget. Sudah luar biasa ya Bu. Maksudnya kan ada perubahan yang signifikan juga ya Bu. Walaupun nggak secara langsung berubah, cuma kan bertahap ya Bu. Ya terkadang kalau misalkan ada suatu hari mungkin timbul kembali, itu sudah wajar. Yang penting sudah banyak sekali perubahan. Ambil yang bagus-bagusnya ya Bu ya. Bu Ati, terima kasih, sudah banyak inspirasi cerita yang saya dapatkan dalam pengambilan keputusan Ibu. Sama-sama. Harapannya Ibu ke depan, Kak Enda, Mbak Sari, dan teman-teman guru penggerak yang lainnya, ketika nanti diberi amanah, ya sampaikan. Kalau memang sudah siap, oke, saya siap. Karena di Fakta Integritasnya kan sudah berbunyi, lulus berarti siap untuk menjadi calon kepala sekolah. Tapi menjadi seorang kepala sekolah itu tidak hanya sekedar kita di ilmu kita sudah siap, bagaimana dengan mental, bagaimana dengan pengalaman, karena sosialisasi apalagi terkait dengan dilema etika, dimanapun kita berada pasti ada itu masalah yang muncul, sehingga kita harus cepat-cepat pintar.